warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas tentang komponen isi atau materi pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video ini. Pertama yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian dari komponen isi atau materi pembelajaran. Komponen isi atau materi pembelajaran adalah komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Komponen isi atau materi pembelajaran ini mencakup semua aspek, baik itu yang berupa pengetahuan atau isi dari setiap mata pelajaran maupun aktivitas atau kegiatan peserta didik. Selanjutnya tentang bentuk-bentuk dari komponen isi atau materi pembelajaran. Yang pertama, teori. Teori adalah suatu konstruk atau konsep, definisi atau preposisi yang saling berhubungan yang menyajikan pendapat sistematik tentang gejala dengan menspesifikasikan hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Yang kedua, konsep. Konsep adalah suatu abstraksi dalam bentuk ide atau gagasan atau pernyataan umum yang menjelaskan suatu fakta atau gejala. Yang ketiga, yaitu generalisasi. Generalisasi ini adalah suatu kesimpulan umum dengan hal-hal khusus yang bersumber dari analisis, pendapat, dan pembuktian dari penelitian. Yang keempat adalah prinsip. Prinsip adalah ide utama, pola skema yang mengembangkan beberapa konsep tertentu. Yang kelima, prosedur. Prosedur adalah langkah-langkah tertentu yang harus dijalankan oleh peserta didik. Yang keenam adalah istilah. Istilah adalah kata-kata pembendaharaan baru yang khusus yang diperkenalkan dalam materi pembelajaran. Yang ketujuh, contoh atau ilustrasi. Contoh atau ilustrasi adalah suatu hal, tindakan, atau proses yang bermaksud menjelaskan suatu uraian. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adalah definisi. Definisi adalah penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal dengan secara garis besarnya. Komponen isi dan materi pembelajaran ini merupakan komponen yang dikembangkan dan disusun guna mencapai suatu komponen tujuan. Oleh karena itu, komponen tujuan dengan komponen materi atau dengan komponen-komponen yang lainnya haruslah dilihat dari sudut hubungan yang fungsional. Pada hakikatnya, materi kurikulum adalah isi kurikulum. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan dan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan bunyi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, dapat dirumuskan bahwa kurikulum itu dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu prinsip-prinsipnya ada 3. Yang pertama, materi kurikulum berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses belajar dan pembelajaran. Yang kedua, materi kurikulum mengacu pada pencapaian tujuan masing-masing satuan pendidikan. Perbedaan dalam ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran disebabkan oleh perbedaan tujuan satuan pendidikan tersebut. Dan yang ketiga, materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, tujuan pendidikan nasional merupakan target tertinggi yang hendak dicapai melalui pencapaian materi kurikulum. Selanjutnya tentang pengelompokan isi kurikulum. Isi kurikulum terbagi menjadi 3. Yang pertama, logika. Logika adalah pengetahuan tentang benar salah berdasarkan prosedur keilmuan. Yang kedua, yaitu etika, tentang pengetahuan baik buruk, nilai dan moral. Yang ketiga, estetika, yaitu pengetahuan tentang indah jelek yang ada nilai seninya. Dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan yang dikembangkan. Misalnya, materi pembelajaran didasarkan pada filsafat progresivisme lebih memperhatikan tentang kebutuhan, minat, dan kehidupan peserta didik. Oleh karena itu, materi pembelajaran harus diambil dari dunia peserta didik dan oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian, materi pembelajaran didasarkan pada filsafat konstruktivisme, di mana materi pembelajaran pada filsafat ini membelajarkan suatu materi yang sedemikian rupa dalam bentuk tema-tema dan topik-topik yang diangkat dari masalah-masalah sosial yang krusial, misalnya tentang ekonomi, sosial, bahkan tentang alam. Kemudian materi pembelajaran berdasarkan pada teknologi pendidikan. Banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa dan diambil hal-hal yang esensialnya saja untuk mendukung penguasaan suatu kompetensi. Materi pembelajaran atau kompetensi yang lebih luas dirinci menjadi bagian-bagian atau sub-sub kompetensi yang lebih kecil dan objektif.
filsafat yang mendasari pengembangan materi atau penelitian materi pembelajaran, ada beberapa sekuens materi pembelajaran, yaitu yang pertama, sekuens kronologis, susunan materi pembelajaran yang mengandung urutan waktu. Yang kedua, sekuens kasual, yaitu susunan materi pembelajaran yang mengandung hubungan sebab akibat. Yang ketiga, sekuens struktural, yaitu susunan materi pembelajaran yang mengandung struktur materi. Yang keempat, sekuens logis dan psikologis, di mana sekuens logis merupakan susunan materi pembelajaran dimulai dari bagian menuju pada keseluruhan, dari yang sederhana menuju kepada hal yang kompleks, sedangkan sekuens psikologis sebaliknya, dari keseluruhan menuju pada bagian-bagian, dan dari yang kompleks menuju pada yang sederhana. Menurut sekuens logis, materi pembelajaran disusun dari nyata ke abstrak, dari benda ke teori, dari fungsi ke struktur, dari masalah bagaimana ke masalah mengapa. Yang kelima, sekuens spiral, yaitu susunan materi pembelajaran yang dipusatkan pada topik atau bahan tertentu yang populer dan sederhana, kemudian dikembangkan, diperdalam, dan diperluas dengan bahan yang lebih kompleks. Sekuens yang keenam, yaitu sekuens rangkaian ke belakang. Dalam sekuens ini, mengajar dimulai dengan langkah akhir dan mundur ke belakang. Contoh pemecahan masalah yang bersifat ilmiah meliputi 5 langkah sebagai berikut, yaitu pembatasan masalah, penyusunan hipotesis, pengumpulan data, pengujian hipotesis, dan interpretasi hasil tes. Sekuens yang ketujuh yaitu sekuens penjelasan hierarki belajar. Prosedur pembelajaran dimulai menganalisis tujuan-tujuan yang dicapai, kemudian dicari suatu hierarki urutan materi pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi tersebut. Hierarki tersebut menggambarkan urutan perilaku apa yang mula-mula harus dikuasai peserta didik, berturut-turut sampai dengan perilaku terakhir. Dalam menentukan materi atau sisi pembelajaran, harus disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan, perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga tentang kondisi dari peserta didik, yaitu kondisi psikologinya dalam setiap jenjang pendidikan. Adapun dari hal tersebut, beberapa syarat dalam pemilihan materi atau isi pembelajaran. Yang pertama itu, materi kurikulum harus dipilih berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketiga, bermanfaat bagi peserta didik, masyarakat, bangsa, dan negara, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Yang keempat, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, berharga sebagai warisan budaya positif dari generasi masa lalu. Dan yang keenam, berguna bagi penguasaan suatu disiplin ilmu. Berkenaan dengan penentuan materi pembelajaran dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, pendidik memiliki wewenang penuh untuk menentukan materi pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang hendak dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Nah, dalam prakteknya ini, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam menentukan materi pembelajaran. Yang pertama itu, sahih atau valid, di mana materi yang dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenarannya dan kesahihannya. Dan materi yang diberikan juga merupakan materi yang aktual, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Yang kedua itu tingkat kepentingan. Materi yang dipilih benar-benar diperlukan peserta didik, mengapa, dan sejauh mana materi tersebut penting untuk dipelajari. Yang ketiga, kebermaknaan. Materi yang dipilih dapat memberikan manfaat akademis maupun non-akademis. Manfaat akademis yaitu memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang akan dikembangkan lebih lanjut pada jenjang pendidikan lebih lanjut. Sedangkan manfaat non-akademis dapat mengembangkan kecakapan hidup dan sikap yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah layak dipelajari. Materi yang diberikan kepada peserta didik itu memungkinkan untuk dipelajari, baik dari aspek tingkat kesulitannya maupun aspek kelayakannya terhadap suatu pemanfaatan materi dan kondisi setempat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menarik minat, di mana materi tersebut yang dipilih hendaknya menarik minat dan dapat memotivasi peserta didik untuk mempelajari lebih lanjut, menumbuhkan rasa ingin tahu sehingga memudahkan memunculkan dorongan untuk mengembangkan sendiri kemampuan mereka. Dalam komponen isi atau materi pembelajaran, tugas guru atau pendidik adalah memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran. Dalam memilih bahan pembelajaran, pendidik atau guru dapat mempertimbangkan kriteria-kriteria, yaitu kriterianya sebagai berikut. Yang pertama itu adanya relevansi, yang kedua itu kompleksitas,
rasional atau ilmiah, yang keempat fungsional, dan yang kelima komprehensif atau keseimbangan. Sedangkan pengembangan bahan ajar itu sendiri dapat disusun dengan menggunakan suatu sekuens bahan ajar yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu seperti sekuens yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada sekuens kronologis, ada sekuens visual, sekuens struktural, sekuens logis, dan lain-lain. Kemudian, dalam pengembangan dan pemanfaatan dan pembelajaran, guru atau pendidik dapat melakukannya dengan dua cara, yakni pre-shot by design, yaitu sumber-sumber belajar yang